Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Hairunisa dengan NIM 23030600046. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Dan tema yang saya ambil di sini yakni tentang dampak negatif dan positif teknologi. Jadi di sini saya akan membuat video wawancara dengan teman saya tentang dampak positif dan juga dampak negatif teknologi. Di sini ada 5 pertanyaan tentang dampak positif dan juga 5 pertanyaan tentang dampak negatif. Oke, langsung saja. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Nggak apa-apa ya. Perkenalkan, nama saya Vika Yuni Lestari. Oke, Mbak Vika, langsung saja ya. Kita ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama mengenai dampak positif. Jadi menurut Anda, apa manfaat dari teknologi dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya, dengan adanya teknologi itu memungkinkan kita untuk mengakses informasi dengan lebih cepat dan intinya mempermudah di berbagai macam aspek kehidupan kita gitu. Oke. Kemudian menurut Anda bagaimana teknologi itu membantu meningkatkan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan pekerjaan atau pendidikan? Kalau dari pekerjaan mungkin biasanya tuh kalau manual pekerjaan itu berarti lebih lama dong ya. Ya betul. Kalau ada teknologi itu jadi pekerjaannya tuh yang tadinya membutuhkan waktu lama itu jadi dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Jadi lebih mempersingkat waktu gitu ya. Oke. Kemudian kalau dalam pandangan Anda nih, sejauh mana tuh teknologi telah mempermudah komunikasi antar individu dan kelompok? Kalau komunikasi itu contohnya kan kayak kita menggunakan WhatsApp atau itu mempermudah berkomunikasi meskipun kita itu dari jarak jauh gitu, menghubungkan antara satu orang dengan orang lain tanpa harus ketemu dulu, tanpa harus ribet-ribet lah pokoknya. Mau di belahan dunia manapun itu bisa terhubung dengan mudah. Terus kemudian apakah ada pengalaman pribadi yang menunjukkan bagaimana teknologi itu membawa perubahan positif? Boleh diceritakan? Pengalaman pribadi, misalnya tuh kalau mengerjakan tugas kuliah, itu kan kita butuh referensi, itu kita bisa cari melalui internet, itu kan teknologi juga ya, jadi mempermudah mengakses informasi misalnya atau referensi misalnya dari jurnal-jurnal yang tentunya lebih mudah ditemukan gitu dari internet. Kemudian bagaimana sih teknologi ini sering dianggap sebagai pendorong inovasi menurut Anda? Apa tuh inovasi teknologi paling berpengaruh di dekade terakhir ini? Inovasi yang berpengaruh? Iya betul. Smartphone itu termasuk inovasi? Iya bisa. Smartphone itu inovasi yang besar ya, bisa mengubah cara kita bekerja, belajar, dan bersosialisasi antar individu gitu. Dengan satu perangkat itu kita bisa melakukan hampir segalanya lah, mulai dari mengelola pekerjaan, terus ya intinya gitulah. Oke. Mungkin itu udah cukup ya pertanyaan tentang dampak positifnya. Kemudian saya mau lanjut ke pertanyaan tentang dampak-dampak negatif nih dengan adanya teknologi. Yang pertama, menurut Anda apa dampak negatif dari penggunaan teknologi secara berlebihan? Menurut saya kalau teknologi digunakan secara berlebihan itu kita akan kecanduan, jadi mengurangi interaksi sosial antar satu sama lain, karena kita terlalu sibuk dengan misalnya handphone gitu. Oke. Jadi apakah Anda pernah merasakan kecanduan teknologi tersebut seperti media sosial atau game? Kalau kecanduan, jadi saja pernah ya. Apa tuh? Kecanduan apa? Ya handphone sih lebih tepatnya gitu, kayak
rasanya ada yang hampa, dunia terasa hampa gitu ya. Oke. Jadi menurut Anda teknologi itu kadang-kadang mengurangi interaksi langsung antar manusia. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Mungkin cukup merugikan atau bagaimana? Sepertinya merugikan ya, karena kita kan makhluk sosial, itu perlu bersosialisasi gitu. Sosialisasi itu berarti berinteraksi dengan orang lain gitu. Kalau kita kayak terlalu fokus pada contohnya tadi itu handphone, meskipun lagi ngumpul tuh kita kayak fokusnya ke handphone doang gitu. Jadi apa gunanya gitu kita ngumpul kalau nggak ada interaksi gitu kan? Iya. Terus menurut Anda tuh bagaimana teknologi mempengaruhi privasi dan keamanan data penggunanya? Gimana ya? Jadi menurut Anda tuh udah cukup menjaga privasi apa masih kurang gitu teknologi saat ini? Justru teknologi sekarang ini tuh lebih kayak membuka privasi ya sih sebenarnya. Semua menunjukkan diri kita ke yang kita otomatis data-data kita itu tersimpan gitu ya, itu tidak memungkinkan untuk tidak terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi kita gitu. Jadi dibilang aman nggak aman, nggak juga, terlalu aman. Jadi harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih, apakah Anda merasa bahwa teknologi meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi? Kalau iya tuh kenapa demikian? Bisa jadi iya, karena teknologi yang canggih sekali itu seringkali hanya terjangkau oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas gitu, hingga memperlebar kesenjangan dengan kelompok yang tentunya tidak memiliki privilege lebih di dalam hal bidang ekonomi gitu ya. Contohnya ini terlihat dalam bidang pendidikan, seperti daring. Nah, kalau yang misal tidak mampu banget kan bisa jadi tidak punya handphone yang tidak bisa mengikuti. Oke, mungkin cukup ya pertanyaan-pertanyaannya. Saya berterima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Oke, jadi untuk kesimpulan yang saya dapatkan, dampak positif dari teknologi ini membawa banyak sekali manfaat seperti mempermudah akses informasi, meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan, pendidikan, dan komunikasi, serta mendorong inovasi yang memperbaiki kualitas hidup. Namun, manfaat ini hanya dapat dirasakan secara optimal jika penggunaannya dilakukan secara bijaksana. Kemudian untuk dampak negatifnya, di sisi lain teknologi itu memiliki dampak negatif termasuk potensi kecanduan, penggunaan, penurunan kualitas interaksi sosial langsung, terus ada ancaman terhadap privasi, serta memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Teknologi yang digunakan tanpa batas atau pengawasan dapat merugikan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Kemudian ada pun beberapa saran yang dapat saya berikan. Yang pertama, kita tuh harus bijak dalam menggunakan teknologi. Jadi gunakanlah teknologi itu secara sehat, alokasikan waktu itu secara proporsional antara aktivitas online dan offline untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan. Kemudian harus adanya peningkatan literasi digital. Kenapa? Karena ini tuh penting untuk keamanan data dan privacy dan dampak psikologis juga untuk pengguna teknologi. Kemudian peningkatan regulasi, jadi pemerintah itu juga harus memperketat regulasi terkait keamanan data, penyebaran informasi palsu, dan perlindungan terhadap penggunanya. Kemudian harus adanya inovasi yang beretika, jadi perusahaan teknologi ini diharapkan dapat mengembangkan produk yang tidak hanya inovatif tetapi juga beretika. Jadi mereka tuh harus memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan ini tidak merugikan penggunanya. Kemudian yang terakhir,
keseimbangan dalam hidup. Jadi penting untuk menciptakan keseimbangan antara teknologi dan kehidupan nyata. Contohnya dengan mengadopsi kebiasaan seperti membatasi waktu layar, screen time, dan memprioritaskan interaksi langsung dapat membantu juga menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Terima kasih, mungkin cukup video dari saya terkait dampak positif dan juga negatif teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.